Kami datang untuk merayakan ulang tahun. Tidak ada maksud jahat. Tidak perlu bingung. Ibu. Xiang Er? Ibu, kakak. Kalian lihat, aku punya banyak hadiah. Ayo, kita lihat ke sana hadiahnya. Xiang Er, sebetulnya ada apa? Kenapa kau bisa kenal dengan orang-orang itu? Oh, maksud ibu para pendekar itu ya? Aku juga baru kenal mereka, tapi mereka itu baik semuanya. Baru kenal, sudah memberimu hadiah berharga. Itu benar. Awalnya aku jenuh dan ingin minum arak sendirian. Tapi tiba-tiba Paman Ren muncul di depan jendela kamar. Dia bertanya, adik kecil bagaimana kalau kami masuk temani kau minum arak? Tentu saja aku setuju. Lalu mereka berempat masuk ke sini. Oh, mereka juga bilang 24 hari kemudian akan datang merayakannya lagi. Ibu, apa mereka itu teman ayah dan ibu? Ibu dan ayah sama sekali tidak kenal mereka. Aneh ya. Kenapa mereka bisa tahu hari ulang tahunku dan memberiku begini banyak hadiah bagus-bagus? Bai Zouxian dan Biku Nisen datang merayakan ulang tahun Xiang Er. Ini aneh sekali. Kau lihat sendiri kan? Ternyata putri kedua kita jauh lebih terkenal daripada kita. Istriku, kau tidak perlu merasa khawatir. Aku rasa mereka datang tidak berniat jahat. Nanti saat kedatangan mereka kedua kali, kita bujuk mereka agar mereka mau bergabung dengan kita melawan musuh. Bukankah kekuatan kita akan bertambah? Aku takut jika mereka pura-pura datang merayakan ulang tahun tapi sebenarnya hendak mengacau. Coba pikir bagaimana mungkin mereka pendekar terkenal bisa sengaja datang demi merayakan ulang tahun seorang anak kecil. Ini sungguh tidak masuk akal. Takutnya ada yang tidak suka kau jadi ketua partai pengemis. Istriku, selama ini kita tidak pernah berbuat jahat dan menyinggung perasaan orang. Selama bersatu melawan musuh, membasmi kejahatan, siapapun yang menjadi ketua partai sama saja. Pepatah mengatakan, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Jika mereka ingin mengacau, kita layani mereka. Ilmu tongkat pemukul anjingmu yang tidak terkalahkan digabung dengan kungfuku. Kita bisa melawan mereka. Kalau menurutku sebaiknya kita segera adakan pemilihan ketua baru untuk partai pengemis. Baik. Xiang Er, bocah satu itu pasti menyimpan rahasia. Aku harus tanyakan Fu Er. Fu Er. Ibu. Tutup pintu, ibu mau bicara. Pada waktu kau pergi keluar kota bersama Xiang Er dan Polu, ada kejadian apa? Tidak terjadi apa-apa, semua biasa. Lalu kenapa adikmu Xiang Er bisa berteman dengan para pembajak hutan yang aneh-aneh itu? Kau ini jadi kakak, kenapa tidak memperhatikan adikmu? Jujurlah pada ibu, dia pergi dengan hantu kepala besar itu kemana? Dan bertemu dengan siapa? Waktu itu Xiang Er mendengar obrolan orang-orang di kedai minuman. Mereka membicarakan pendekar burung Raja Wali yang sedang terkenal. Lalu Xiang Er pergi dengan kepala hantu besar. Katanya mau menemui pendekar burung Raja Wali. Pendekar burung Raja Wali? Apa Xiang Er bertemu dengannya? Sewaktu Xiang Er kembali, dia tidak membahasnya. Kurasa tidak bertemu. Tapi apa? Xiang Er bilang bahwa akan ada pendekar datang merayakan ulang tahunnya. Aku tidak tahu siapa pendekar itu. Dia tidak mau memberitahuku. Pasti Yoko. Ibu yakin sekali, Yoko dan Xiang Er sudah berjanji untuk saling bertemu. Pantas saja setelah menolong Xiang Er, dia tidak mau menunjukkan dirinya. Jadi, maksud ibu orang itu Yoko. Tapi kenapa dia sangat baik pada Xiang Er? Apa dia masih dendam? Karena ibu telah membunuh ayahnya. Dan kau memotong lengannya. Dan kita berdua telah membuat dia berpisah dengan Nona Lung selama 16 tahun. Maksud ibu, dia datang kembali untuk balas dendam. Yang jelas, bulan depan adalah genap 16 tahun. Alangkah baiknya jika Yoko bisa bertemu kembali dengan Nona Lung. Jika tidak... Yoko sifatnya pendendam, dia pasti balas dendam. Tanpa sebab dia begitu baik pada Xiang Er.
Jangan-jangan berniat buruk. Ibu, pikirkan jalan keluarnya. Besok adalah hari pemilihan ketua baru Partai Pengemis. Menurut Ibu, kita harus ikut situasi. Kita telah dibunuh oleh para penjahat. Dan kita, sebagai para murid Partai Pengemis, tidak bisa diam saja. Kita harus balas dendam. Tapi balas dendam perlu seorang pemimpin. Setelah dipikir-pikir, setelah dirundingkan, kita meminta tolong pada Ketua UI untuk memimpin kita membalaskan dendam kematian Ketua Lu. Saudara-saudara, sebetulnya tentang kematian Ketua Lu, sudah lama sekali aku ingin membalaskan dendam. Tapi rupanya pasukan Mongol terus mengancam. Dan saat ini kota Xiangyang sedang genting. Kami sedang fokus menghadapi masalah serangan Mongol. Maka saat ini kita harus segera mengangkat seorang ketua baru untuk Partai Pengemis. Jadi siapa yang akan memimpin kita? Kenapa Ketua AI tidak mau memimpin kita lagi? Kenapa dia tidak mau? Bagaimana kita bisa memimpin? Saudara-saudara, hari ini ada banyak pendekar hebat datang ke sini. Dan apabila di antara kalian ada yang berkenan untuk dipilih dengan menunjukkan kebolehan kalian, jika ada yang bisa bertanding di sini dan menjadi pemenangnya, maka kami akan mengangkatnya sebagai ketua Partai Pengemis yang baru. Baiklah, biar aku yang maju duluan. Pendekar Chu, silakan maju. Ketua UI, izinkan aku untuk ikut bersaing. Mohon petunjuk dari saudara-saudara. Siapa yang berani bertanding dengan Pendekar Chu untuk menduduki jabatan ketua baru Partai Pengemis? Dengan ilmu begitu berani ikut kompetisi. Benar-benar tidak malu. Kakak ipar, bagaimana kalau kakak ipar saja yang maju? Kalau kakak bisa menang dan menduduki jabatan ketua Partai Pengemis yang baru, bukankah kalian pasangan suami istri akan semakin terkenal? Kalau aku maju, ilmunya berbeda, tidak sepadan. Kalau begitu, biarkan aku yang melawannya. Siapa dia? Oh, ternyata Tuan Muda Wu. Aku Wu Siwen. Mohon petunjuknya. Silakan. Wah, ini pasti seru. Ilmu kungfu Wu besar. Semakin bagus, banyak kemajuan dibandingkan dulu. Kalau menurutku ini buang-buang tenaga saja. Yang paling menentukan nanti di babak terakhir. Ada saudara Yelu. Dia hanya untuk pembukanya saja. Nanti saat dia turun, Baik. kau yang maju, bantu Kak Yelu. Olo, mana kakak keduamu? Bukankah dia menyuruhmu memanggilnya? Tadi aku sudah panggil dia, Bu. Tapi dia tidak mau keluar. Masih muda, sudah keras kepala. Aku akan melihatnya. Baiklah. Hamba datang memohon pada Tuhan. Mohon lindungilah kedua orang tua hamba dalam melawan orang Mongol. Semoga ayah dan ibu juga diberi kekuatan dan juga kesehatan yang panjang. Dan semoga kakak pendekar Raja Wali bisa segera bertemu dengan istrinya. Kelihatannya Xiang Er sudah tahu masalah antara Yoko dan Nunalu. Apakah aku telah salah menduga Yoko? Tidak mungkin. Yang aku tahu, Yoko sangat mencintai Nunalu. Jangan sampai perasaan Xiang Er terpuruk terhadap Yoko. Cara ini sungguh hebat. Paman hantu kepala besar, kau sudah datang. Tapi, di mana kakak Yoko? Maaf Nona, kedatanganku kemari karena pendekar Raja Wali ingin aku menyampaikan sesuatu padamu. Apa dia tidak bisa datang? Bukan begitu. Dia bilang saat ini dia sedang menyiapkan 3 buah hadiah. Dan itu nanti akan diberikan hadiah ulang tahun Nona. Tapi, aku sudah terima banyak hadiah. Aku tidak butuh apa-apa lagi.
Tolong beritahu pada kakak Yoko agar dia tidak perlu repot-repot siapkan hadiah. Hadiah yang pertama sudah siap. Dan hadiah kedua sedang dipersiapkan oleh pendekar Raja Wali dan teman-temannya. Sebagian besar hadiah sudah siap. Tapi aku hanya ingin dia datang, tidak perlu melakukan apapun. Hadiah ketiga akan diserahkan oleh pendekar Raja Wali sendiri pada Nona. Tapi nanti diserahkannya di atas panggung kompetisi pemilihan ketua baru partai pengemis. Dia bilang kau harus ikut ke panggung kompetisi. Sebenarnya aku sedang marah pada kakak perempuanku. Aku bilang tidak mau datang ke acara itu. Tapi karena Kak Yoko yang minta, aku akan datang. Ayo, kita pergi ke sana. Ayo. Apakah Yoko benar-benar akan datang? Tunju, menang atau kalah adalah hal biasa, bukan masalah besar, kau tahu. Ya, Guru. Saudara-saudara, saudara kita ingin menang lagi. Siapa lagi yang akan melawannya? Ayo, silakan maju. Saudara Yellow, sekarang kau bisa maju untuk melawannya. Kalau begitu, aku akan maju. Akan kutunjukkan kebolehanku. Namaku Yeluci. Mohon petunjuk. Bagus kakak Ikan, semangat! Istriku, sepertinya ada yang kau pikirkan. Tidak apa-apa. Kakak Ipar, sepertinya kedudukan ketua baru partai pengemis sudah ada di depan mata. Kakak senang tidak? Kalau memang begitu, kau jadi adik juga pasti ikut senang. Tuan Muda Yeluci menang lagi. Siapa lagi pendekar yang berani maju untuk menantangnya? Ya. Lapor! Lapor! Ada berita penting apa? Lapor ketua. Pasukan Mongol mengirim ribuan pasukan menyerang ke kota. Sebentar lagi kota ini akan diserang oleh pasukan Mongol. Apa bisa secepat itu? Tapi ada yang aneh. Semua pasukan Mongolia mati di tempat. Belum sempat menyerang kota. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Apa yang terjadi? Semua pasukan Mongol dibunuh tanpa sisa. Yang tertinggal hanya jasad-jasad Mongol. Dan anehnya lagi, tiap jasad kehilangan telinga kirinya. Pasukan Mongol di Dengzu juga sama. Mereka kehilangan telinga kirinya. Pasukan Mongol berjumlah 110 ribuan. Hanya 200 pasukan yang tidak berpengaruh besar. Tapi kita selalu menghadang mereka. Dan bahkan mereka berhasil ditumpas semua. Ini berita menggembirakan. Tapi, yang aku ingin tahu, kira-kira siapa yang telah melakukan ini semua? Kita semua adalah pendekar hebat. Jika kita bersatu melawan musuh, apa yang perlu kita takutkan lagi? Apa yang dikatakan Tuan Muda Yeluci benar adanya. Dan sekarang siapa lagi yang berani menantangnya? Ayo maju ke depan. Jika tidak ada, maka kedudukan ketua partai pengemis yang baru akan diserahkan pada Tuan Muda Yeluci. Ketua baru, 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 ketua baru. Paman Sejuk, kalian juga datang. Nona Singer, hadiah pertama dari pendekar Raja Wali sudah datang. Benarkah? Saudara-saudara, di sini kami mengadakan kompetisi. Siapa di antara kalian yang berani maju, silakan maju.
Kami diperintahkan oleh pendekar Raja Wali membawa hadiah untuk Nona Kui. Kami datang bukan untuk bertanding. Hadiah? Terima kasih atas kebaikan paman-paman, tapi apa hadiahnya itu? Oh, aku tahu. Mungkinkah itu anak singa atau anak macan? Hadiah ini dipersiapkan langsung oleh pendekar Raja Wali. Hadiah ini didapat. Benar, ini adalah telinga. Ini 2000 buah telinga dari pasukan Mongol. Ini telinga orang meninggal diberikan untuk apa? Para pendekar, ternyata pasukan Mongol telah dikalahkan oleh pendekar Raja Wali. Pendekar Kui, Nyonya Kui. Pendekar Raja Wali bilang, Nona Kui lahir di kota Xiangyang dan sekarang adalah hari ulang tahun Nona Kui. Pasukan Mongol datang mengacau dan juga mengganggu. Jadi, memang harus dibunuh. Maka itu, demi menjaga keamanan, ribuan pasukan Mongol berhasil kami bunuh. Ternyata pendekar Raja Wali telah banyak membantu kami. Sekiranya aku bisa bertemu dan berterima kasih. Pendekar Raja Wali bilang dia adalah junior dari pendekar Kui dan Nyonya Kui. Maka itu dia datang mengantarkan hadiah. Tapi belum bisa menemui pendekar Kui dan Nyonya Kui. Mohon, jangan menyalahkan. Kakakku, sebetulnya kau kenal dengan pendekar Raja Wali ini? Aku kenal. Dia adalah Yoko. Yoko? Jadi benar Yoko? Iya, kalau benar dia, almarhum saudara Yankan pasti akan senang di alam baka sana. Nona Xiang'er. Nona Kui, kami hantu aneh dari barat, datang atas perintah pendekar Raja Wali untuk membawakan hadiah kedua pada Nona Kui. Apa itu berlumuran darah juga? Aku tidak berani melihatnya. Nona tidak perlu khawatir. Hadiah yang kedua ini tidak berlumuran darah, malah sesuatu yang menggemaskan. Nona akan suka. Gadis paling suka kembang api. Yoko memang penuh perhatian terhadap wanita sejak dulu. Kembang api? Dalam kembang api ada meteor. Dan meteor itu diterbangkan satu persatu ke tempat lain. Entah apalagi rencana Yoko selanjutnya. Aku yakin hadiah keduanya bukan sekedar hanya kembang api saja. Kelihatannya arah meteornya ke kota Nanyang. Bagus sekali. Api telah membakar kota Nanyang. Kota Nanyang terbakar. Ini hadiah kedua dari pendekar Raja Wali untuk Nona Kui. Membakar gudang makanan pasukan Mongolia. Aku sudah sekian lama mencoba masuk ke Nanyang, tapi selalu dijaga ketat oleh pasukan Mongol. Tidak disangka dalam sekejap mata telah habis dibakar oleh Yoko. Sudah merepotkan para pendekar sekalian. Maka biarlah kami menjamu kalian. Pendekar Kui selalu memikirkan kepentingan dan keselamatan rakyat. Itu sangat satria. Pendekar Raja Wali sudah menyiapkan semuanya. Bai Chao Xian, Bikuni Sen, dan Ren Chuji, dan yang lainnya sudah berjaga-jaga dan melindungi semua rakyat Xiangyang. Jadi, pasukan Mongolia tidak bisa melukai rakyat. Ternyata Yoko sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Dengan melibatkan banyak pendekar tangguh, menghadapi 2000 pasukan Mongol bukan hal yang mudah. Kami mengetahui pasukan Mongolia akan membakar kota Xiangyang. Ada banyak bahan peledak yang mereka persiapkan di kota Nanyang. Maka kami siap menunggu perintah untuk meledakkan Nanyang dan membakar gudang persediaan milik pasukan Mongolia supaya mereka kelaparan. Ide membakar gudang persediaan makanan pasukan Mongol itu adalah ide yang bagus sekali. Dengan demikian, mereka terpaksa akan mundur. Para pendekar sekalian, silakan duduk. Ya, baik. Mari. Saudara-saudara, pasukan Mongol sudah berhasil kita pukul mundur. Dan sekarang masih ada satu berita gembira, pengangkatan ketua partai pengemis yang baru. Ayo segera kita laksanakan. Ketua baru.
Benar, kita semua sudah melihat kemampuan kungfu Tuan Muda Yeluce ini. Dan sekarang, jika memang tidak ada lagi yang maju untuk menantangnya, maka aku umumkan ketua partai pengemis yang baru adalah Tuan Muda Yeluce. Ketua baru, 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 ketua baru. Saudara-saudara, jika memang tidak ada yang keberatan lagi, maka upacara pengangkatan ketua partai pengemis yang baru segera diadakan. Ya, baik. Ya, baik. Ayo. Tunggu. Siapa itu? Siapa itu? Mau apa dia? Siapa? Aku, orang kecil, hendak menanyakan sesuatu pada Tuan Muda Yeluce. Silakan, katakan saja. Ayah Tuan Muda Yeluce menjadi pejabat di Mongol. Tuan Muda Yeluce juga pernah menjadi pejabat di Mongol. Kenapa dia bisa jadi ketua? Ketua? Yang benar. Tidak mungkin. Ayahku dibunuh oleh orang Mongol waktu itu. Aku lari membawa adikku pergi ke kota Nan. Aku memiliki dendam yang mendalam terhadap Mongol. Baiklah kalau begitu. Tapi aku masih punya dua hal lagi yang ingin aku tanyakan pada Tuan Muda Yeluce. Silakan katakan. Pertama, selama ini tongkat pemukul anjing dijadikan sebagai lambang ketua dari partai pengemis. Sekarang Tuan Muda Yeluce akan segera dinobatkan. Sekarang di manakah tongkat ketua pemukul anjing itu? Apa kau tahu? Ketua Lu telah dibunuh musuh. Tentunya tongkat pemukul anjing ada di tangan musuh. Dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai para anggota dari partai pengemis untuk menemukan tongkat itu kembali. Hal yang kedua, entah apakah pertanyaan ini patut ditanyakan atau tidak. Aku ingin tanya, apakah dendam Ketua Lu perlu dibalaskan? Ketua Lu telah dibunuh oleh Wotu. Dan sekarang, keberadaan Wotu tidak diketahui. Sebagai ketua baru dari partai pengemis, tentu saja aku harus menemukan Wotu dan juga membalaskan kematian Ketua Lu. Itu adalah janjiku. Baik. Pertama, tongkat pemukul anjing belum ditemukan. Kedua, pembunuh Ketua Lu belum ditemukan juga. Kedua hal besar ini masih belum selesai. Dan kau sudah mau menjabat menjadi ketua partai pengemis yang baru. Bukankah itu terlihat terlalu terburu-buru? Apa yang dikatakan pemuda ini memang sangat benar adanya. Tapi partai pengemis kita sangat membutuhkan seorang ketua yang baru agar partai pengemis bisa ada yang memimpin. Membasmi musuh bukanlah hal yang kecil. Oleh karena itu, menurutku, berdasarkan kedua hal inilah, maka itu kita perlu segera mengangkat ketua yang baru. Ucapan Patua ini salah besar. Hah? Kenapa salah? Kalau menurutku, siapa yang bisa menemukan kembali tongkat pemukul anjing dan berhasil membunuh pembunuh Ketua Lu, dialah yang pantas diangkat jadi ketua partai pengemis. Andaikan saja, Wotu berhasil mengalahkan kungfu Tuan Muda Yeluce. Jadi, apa Tuan Muda Yeluce pantas jadi ketua? Omong kosong. Ilmu kungfunya mana bisa dibandingkan? Memang ilmu kungfu Yeluce sangat tinggi. Tapi bukan berarti dia yang paling tinggi di dunia persilatan. Bahkan muridku pun bisa mengalahkan dia. Kakashi, beri pelajaran orang tidak tahu diri ini. Semua urusan yang ada di dalam partai, urusan ketua, istri ketua tidak berhak ikut campur. Tuan Muda Yeluce belum dinobatkan jadi ketua partai pengemis. Walaupun sudah jadi ketua, maka sepantasnya istri Tuan Muda Yeluce tidak berhak ikut campur. Kau? Ya, betul. Iya, itu betul. Jika aku bisa mengalahkan Tuan Muda Yeluce, berarti aku berhak diangkat jadi ketua partai, bukan? Atau aku harus berhasil membunuh pembunuh Ketua Lu terlebih dahulu? Tidak peduli siapapun. Asalkan dia bukan orang jahat, dia berhak menduduki jabatan ketua partai pengemis. Jika kelak dia tidak bisa membalaskan dendam kematian Ketua Lu, maka dia tidak pantas menduduki jabatan ketua. Jika Tuan Muda Yeluce menjadi ketua, maka dia harus melakukan dua tugas tersebut. Tapi jika dia tidak bisa menang darimu di pertandingan nanti, maka dia tidak pantas menduduki jabatan ketua partai. Kata-katamu benar sekali. Kalau begitu sekarang, aku akan minta petunjuk dari Tuan Muda Yeluce. Tuan Muda Yeluce, silakan. Aku adalah orang kecil, tidak berani menantang. Tapi jika kau minta petunjukku, maka silahkan. Bagus, ucapannya bagus.
partai pengemis yang kedudukannya tidak penting. Kenapa dia berilmu tinggi begitu? Kakakku, kau bisa lihat kungfunya dari aliran mana? Sekarang masih belum kelihatan. Tapi jika dia tidak mau mengeluarkan jurus aslinya, maka berarti dia menutupi identitasnya. Jika demikian, JR pasti akan menang. Nanti pada saatnya, jika dia tidak mau dikalahkan, maka dia harus menunjukkan dirinya. Kakashi. Sini. Kau dasar licik, berani main curang ya. Kakashi, naik lagi ke panggung, bertarung ulang dengannya. Tadi, aku beruntung bisa mengalahkan Tuan Muda Yuluchi. Tapi aku tidak berniat untuk menduduki jabatan ketua partai pengemis. Setelah aku bisa menemukan tongkat pemukul anjing dan menemukan pembunuh ketua Lu, saat itu jadilah juriku. Siapa yang datang? Nona, ini adalah hadiah ketiga dari pendekar Raja Wali. Apa isinya? Kenapa bisa bergerak? Dasar kau pengkhianat perguruan. Hari ini aku akan mencabut nyawamu. Apa yang terjadi? Kelihatannya mereka saling kenal. Kita lihat dulu situasinya. Bibi Shun, hadiah ketiga dari kakak pendekar Raja Wali agak aneh. Sebetulnya, Pertunjukan menari masih ada di belakang. Mohon kau sabarlah menunggu. Tongkat pemukul anjing. Pendekar Raja Wali berpesan agar aku mengembalikan tongkat ini padamu. Terima kasih semuanya. Itu kipas melukaiku. Apa dia menyamar? Benar. Dia hanya mengenakan topeng Heshiwo agar mirip dengannya. sebenarnya siapa dia? Fuad, kau juga kenal orang ini? Kenapa kau bisa lupa? Dulu, siapa yang melukaiku diam-diam dalam acara pertemuan tahun itu? Woto. Waktu itu dia pakai senjata rahasia pedang kipas. Dia main curang. Ternyata penyamarnya Woto. Oh ya istriku, Tarpa dan Woto adalah saudara. Kenapa mereka bertarung? Kakak Dwi, kau tidak tahu. Dalam perang Chong Yanggung, Woto kabur. Dan dia meninggalkan gurunya. Jadi tak Tarpa merasa sangat dihianati. Dan dia merasa sangat benci padanya. Sangat berbahaya. Penjahat ini ingin menghindari musuh, bersembunyi dalam partai pengemis, sambil menunggu saat yang tepat untuk menguasai partai pengemis. Yang membunuh ketua Lu dan merebut tongkatnya adalah dia. Pantas saja, orang yang pertama kali menemukan jasad ketua Lu adalah dia. Dia pandai menyamar, menjadi Heshiwo masuk menyelinap ke dalam partai pengemis. Dan pada saatnya nanti, dia akan mengeluarkan tongkat pemukul anjing yang dia curi. Tidak ada yang curiga padanya, perhitungannya sungguh cermat. Untuk Yoko mengetahui siasat busuknya, kalau tidak, akan sulit dibayangkan akibatnya. Kakak Yoko pasti melihat aku berdoa untuk paman Lu. Tahu kami adalah teman baik, maka dia membalaskan dendamnya. Kakak Yoko sangat baik pada aku.
Dia pantas mati. Guru, aku sudah membersihkan nama perguruan kita. Pendekar Raja Wali sudah berpesan, jika tugasmu sudah selesai, kembalilah ke dalam. Kau tidak masuk Congyang lagi. Terima kasih Pendekar Raja Wali. Setelah pengkhianat ini dihabisi, aku tidak akan ingkar janji. Baiklah. Oh, Iya benar. oh iya. Berhasil mengalahkan. Berhasil mengalahkan. Oh, tapi dia berdoa di sana. Dia hebat sekali bisa marah. Hebat sekali. Dia langsung pergi. Aku ingin lihat, apa benar orang itu Huotu? Kakak, Fuar, kau tidak apa-apa? tidak apa-apa. Orang yang sudah menyelamatkan Fuar. Si sesat timur. Iya. Ayah, apakah itu ayah? Cepatlah keluar. Oh, Ayah, ternyata benar ayah. Salam pada ayah mertua. Ya, Fuar, cepat berterima kasih pada kakek. yang menolong bukan hanya aku seorang. Saudara Yoko, kalau sudah datang kenapa tidak menemui yang lainnya? Yoko, Yoko, Kak Yoko, kau sungguh datang. Itu Pendekar Raja Wali. salam pada ketua Huang. Iya benar. Paman Kui, bibi Kui. Maaf aku baru muncul. Yoko, syukurlah kita bisa bertemu. ayah, rupanya ayah datang bersama Yoko. Ceritanya begini. Ketika di kuil, ayah bertemu dengan seorang yang aneh. Teman-teman, kabarnya Pendekar Raja Wali akan mengundang beberapa pendekar untuk datang ke kota Xiangyang. Kita harus datang melihatnya. Ini peristiwa yang langka. Bagaimana, kalian mau? Katanya pendekar Raja Wali yang mengundang para pendekar aneh datang ke kota Xiangyang. Ayah khawatir kalian tidak aman, makanya ayah datang kemari. Tapi siapa sangka, ternyata pendekar Raja Wali itu adalah pendekar Yoko. Jika tahu begini, aku tidak akan khawatir lagi. Fuar, cepat berterima kasih pada Yoko. Kakek, terima kasih sudah menolong. Saudara Yoko, terima kasih sudah menyelamatkan istriku. Ada ketua Huang di sini. Aku tidak membantu apapun. Benar kan, adikku? Oh, ternyata kau menantu cucuku. Yeluci memberi salam pada kakek mertua. Berdirilah. Kau pria yang tampan. Xiangar Polu bersalam pada kakek. Ayo. Salam hormat kakek. Baiklah, ayo cepat berdiri. Kakek, Xiangar, kau sungguh mirip nenekmu. hah? Menurutku, dia lebih mirip kakek. Semua orang memanggilnya si kecil timur. Berarti aku si tua timur sudah punya penerus. Oh ya Yoko, kau telah membakar gudang persediaan makanan pasukan Mongol. Mewakili rakyat Xiangyang, aku berterima kasih. Paman Kui terlalu berlebihan. Ini kado ulang tahun yang kuberikan untuk Xiangar. Kak Yoko, kau memberiku banyak hadiah besar. Aku sangat berterima kasih. Yoko, dari mana kau tahu kalau Huotu yang menyamar jadi Hesiwo? Sebenarnya ini hanya kebetulan. 10 tahun yang lalu, aku melihat Hesiwo bersekongkol dengan Huotu. Kemudian Hesiwo mati di tangan Biksu Cien. Saat itu, aku melihat Hesiwo muncul lagi di kota Xiangyang. Aku penasaran, kemudian mengikutinya. Lalu aku baru tahu, itu adalah rencana Huotu. Jadi yang menolong aku saat di kuil itu adalah kakak Yoko. Benar, tapi saat itu, aku ada urusan penting, jadi tidak bisa menunjukkan diri. Yoko, kau telah berjasa untuk kota Xiangyang, membongkar rencana busuk Huotu dan balaskan dendam ketua Lu. Kau pantas menjadi ketua partai pengemis. Ucapan ayah mertua benar. Saudara Yoko, kau telah berjasa. Kedudukan ketua partai pengemis pantas untukmu. Terima kasih atas penghormatan itu. Aku sudah biasa hidup bebas. Kedudukan ketua partai pengemis ini tidak cocok untukku. Saudara Yelu, ilmu kungfumu tinggi, dan menurutku kau juga cukup pengalaman. Maka kedudukan ketua partai pengemis paling cocok untukmu. Kalau begitu, tidak usah dipermasalahkan lagi. Cier, kedudukan ketua partai pengemis kau yang duduki.
Baik. Apakah anggota lain ada yang keberatan? Kalau begitu kita adakan upacara pengangkatan kedua. Yoko, malam ini kau jangan pergi. Sudah lama tidak bertemu. Berkumpullah bersama. Itu benar, Kak. Banyak yang ingin kuceritakan pada kakak. Paman Kui, aku masih ada urusan penting. Tidak bisa lama-lama. Kalau aku sudah bertemu Lung Ar, aku akan ajak dia bertamu. Saudara sekalian, aku pamit. Ayah, apakah ayahku akan datang lagi? Anakku, ayah juga mau pergi. Ayah kan baru datang, kita belum sempat ngobrol. Apa kau tidak tahu sifat ayah? Semakin ramai, semakin tidak nyaman bagi diri ayah. Sudahlah, ayah pergi ya. Saudara Yoko, tunggu aku. Kita minum bersama. Hup. Ayah! Celaka, ada hal penting yang belum kusampaikan. Ketua Huang, bagaimana kabar Cheng Ying dan Lu Wushuang? Cheng Ying dan Lu Wushuang, kedua bocah itu selama ini tinggal di Pulau Persik. Saku yang menemani mereka. Aku pernah berpikir ingin mengajak mereka keluar jalan-jalan, tapi kedua kakak beradik itu menolakku. Sebenarnya beberapa tahun ini aku terus mencari keberadaan kakak, tapi tidak pernah ketemu. Ada satu masalah yang ingin kutanyakan pada kakak. Sementara ini keberadaanku tidak tetap, maka sulit bagimu untuk bisa mencariku. Saudara Yoko, kau ingin tanyakan apa padaku? Entah apakah kakak... Sudah lama tidak bertemu. Kenapa pergi dengan terburu-buru? Pendekar Yo, apa kabar? Tidak disangka bertemu di sini. Hei, tunggu dulu. Ayo kita pergi. Ayo. Saudara Yoko, jurus tapakmu itu hebat sekali. Dulu jurus 18 tapak milik Kui Cheng yang bisa menandingimu. Jurusku pasti jauh di bawah. Jangan terlalu memuji. Aku hanya mengikuti ajaran kakak waktu itu. Makanya aku terus berlatih tenaga dalam. Aku sangat berterima kasih. Dulu, hubungan kita bagaikan murid dan guru. Aku merasa sangat berhutang budi pada kakak. Aku tidak akan melupakannya. Tadi kakak pasti sudah lihat jurus tapakku. Adalah semua berdasar dari jurus yang pernah diajarkan kakak. Hanya saja, masih ada yang belum aku mengerti. Apa kau pernah dengar tentang seorang pendekar yang disebut dengan Dewi Laut Selatan? Apakah aku bisa bertemu dengannya? Dewi Laut Selatan. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar nama itu. Apakah dia pendekar baru? Selama berkecimpung di dunia persilatan, aku belum pernah mendengar nama itu. Apa kau ada masalah? Katakanlah. Mungkin aku bisa meringankan bebanmu. Aku tidak... Aku... Senior Huang, ayo minum. Ternyata di dunia tidak pernah ada yang namanya Dewi Laut Selatan. Yoko, kau telah ditipu. Kau ditipu selama 16 tahun. Saudara Yoko, kau... Perasaanku sedang kacau. Aku sulit untuk bicara. Tolong maafkan aku. Dewi Laut Selatan. Dewi Laut Selatan itu apa ya?
Waktu itu ibu pikir dia marah pada ibu dan dendam pada keluarga Kui. Jadi ingin balas dendam padamu. Itu tidak mungkin. Kalau dia benar ingin membunuhku, itu mudah sekali. Dengan menggunakan hanya satu jarinya saja, aku pasti sudah mati. Tidak usah repot. Kau tidak mengerti. Jika dia mau membuatmu menderita, membuat kita semua tersiksa, cara itu lebih kejam daripada membunuh. Ibu tahu dia tidak akan melakukannya. Tapi ada satu hal yang membuat ibu tidak tenang. Memangnya, apa yang ibu cemaskan? Kakak Yoko yang pasti sudah melupakan masa lalunya. Setelah bertemu dengan istrinya nanti, hatinya pasti lega. Tidak akan ada masalah lagi. Ibu takut Yoko tidak pernah bertemu dengan Nona Lung. Tidak mungkin. Kak Yoko pernah bilang padaku, istrinya terluka parah dan dibawa oleh Dewi Laut Selatan untuk diobati. Mereka sudah berjanji, 16 tahun kemudian akan bertemu kembali. Mereka suami istri yang saling mencintai. Tidak mungkin tidak bertemu lagi. Masalahnya tidak semudah yang kau pikirkan. Aduh, Kak Yoko yang bilang sendiri padaku. Katanya istrinya mengukir sendiri berupa tulisan di sebuah batu. 16 tahun mereka akan bertemu kembali. Apakah menurut ibu ukiran tulisan itu bohong? Ukiran tulisan itu benar adanya. Ibu takutnya karena Nona Lung sangat mencintai Yoko, maka Yoko tidak bisa menemuinya lagi. Ibu, aku tidak mengerti. 16 tahun yang lalu mereka terluka parah karena racun. Racun di tubuh Yoko bisa diobati, tapi racun di tubuh Nona Lung sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Yoko merasa takut. Dia tidak bisa bertemu lagi dengan istrinya, maka dia tidak mengobati racunnya dan menolak minum obat penawar. Kau masih terlalu kecil. Hal-hal seperti itu sulit kau mengerti. Ibu, kalau aku jadi istri Kak Yoko, aku akan pura-pura sembuh agar kakak mau mengobati racun di tubuhnya. Betul. Ibu takut Nona Lung seperti itu. Dia selalu mengatakan suami istri harus pegang janji dan berharap bisa berkumpul kembali. Ibu rasa sulit untuk bisa bertemu kembali. Dan begitulah, Nona Lung menghilang. Dia berharap Yoko bisa melewati waktu 16 tahun itu. Dia berpikir, setelah 16 tahun Yoko pasti melupakannya. Walau hatinya sedih, tapi dia bisa merawat tubuhnya hingga sembuh sendiri. Tidak ingin bunuh diri lagi. Lalu, apa Dewi Laut Selatan tidak menolong istri Kak Yoko? Dewi Laut Selatan itu tidak ada. Apa? Dewi Laut Selatan tidak ada? Saat itu, di Cecingku, Yoko sangat terpukul. Ibu tidak tega melihatnya seperti itu, makanya ibu menyebut nama Dewi Laut Selatan untuk menghiburnya. Ibu bilang Dewi Laut Selatan itu tinggal di Pulau Taja. Sebenarnya pulau itu pun tidak ada. Ibu bilang Dewi Laut Selatan juga pernah mengajari kakekmu ilmu kungfu agar dia percaya. Sejak kecil Yoko sangat cerdas. Jika ibu tidak bicara serius, dia tidak mungkin akan percaya. Ibu, jadi istri Kak Yoko sudah meninggal. Bertemu kembali setelah 16 tahun, itu bohong saja. Tidak. Mungkin Nona Lung masih hidup walaupun tidak bisa dipastikan. Jika di hari pertemuan, dia bisa bertemu kembali dengan Yoko, itu benar-benar bagus. Nona Lung pewaris perguruan makam tua. Dia juga pendiri makam tua dan wawasannya luas sekali. Kungfunya benar-benar luar biasa. Mungkin ada suatu kungfu ajaib yang mampu mempertahankan hidup Nona Lung. Benar, aku juga berpikir begitu. Istri Kak Yoko adalah orang yang baik. Kak Yoko sangat mencintainya. Dia tidak akan mati begitu saja. Jika Kak Yoko tidak bisa bertemu dengannya, apa Kak Yoko bisa jadi gila? Tadi saat bertemu kakekmu, ibu ingin memberitahu kakekmu untuk menutupi kebohongan tentang Dewi Laut Selatan. Tapi tadi tidak ada kesempatan. Hah? Gawat! Sekarang kakek sedang bersama Kak Yoko. Mereka pasti membahas tentang Dewi Laut Selatan. Kakek kan tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau ditanya, dia pasti akan bicara dengan terus terang. Aku harus pergi ke sana. Xiangar, sudah terlambat. Kalau Yoko bisa bertemu dengan Nona Lung, itu bagus sekali. Tapi kalau tidak, dan dia jadi gila, entah kekacauan apa yang bisa dia lakukan. Dia pasti benci ibu telah menipunya dan membuat dia harus menunggu selama 16 tahun. Ibu, jangan khawatir. Maksud ibu baik menyelamatkan nyawanya. Ibu melakukan itu demi dia, kan? Hubungan kami dengan Yangkang ayahnya sudah sangat akrab. Yoko pernah menyelamatkan ayah, ibu, kakakmu dan juga kau. Kita sekeluarga sangat berhutang budi kepada keluarganya. Hari ini, dia juga telah melakukan jasa besar demi Siang Yang. Bisa dibilang kita telah banyak berhutang budi padanya, tapi belum bisa dibalaskan. Selama ini Yoko kesepian. Walaupun dia sudah hidup,
selama lebih dari 30 tahun, tapi tidak bahagia. Kalau benar dia tidak bisa bertemu istrinya, dia pasti akan mati menderita. Yoko itu orang yang penuh perasaan. Sejak kecil sering mengalami hal yang tidak menguntungkan, maka wataknya agak aneh. Dia, aku, dan kakek berasal dari aliran sesat. Betul, dia orang baik, hanya saja agak aneh. Jika Nona Lung benar-benar sudah meninggal, Siang harus janji pada ibu jangan pernah menemuinya lagi. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh lagi bertemu Kak Yoko? Jika Yoko bisa bertemu Nona Lung, kau pergi bersama mereka, ibu tidak khawatir. Tapi jika Yoko tidak bertemu Nona Lung lalu dia jadi gila, dia bisa melakukan apa saja. Ibu, kalau Kak Yoko tidak bertemu dengan istrinya, pasti dia terpukul. Kita harus membujuknya. Dia tidak akan mau dengar bujukan siapapun. Kalau Kak Yoko tidak bisa bertemu dengan istrinya, apa dia berpikir akan bunuh diri lagi? Ibu bisa menebak isi hati banyak orang. Hanya Yoko. Sejak kecil ibu tidak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Makanya ibu tidak ingin kau bertemu dengannya lagi. Kecuali mereka berdua datang bersama. Itu hal yang lain lagi. Kak Yoko itu keras kepala. Kalau ternyata benar dia ingin mengakhiri hidupnya, bukankah itu... Kak Yoko kan memberiku 3 buah jarum. Aku bisa meminta 3 permintaan. Jarum emas ini tinggal 1. Pasti sangat berguna. Dan dia tidak boleh bunuh diri. Dia pendekar sejati. Pasti akan tepati janji. Betul, aku harus mencarinya. Biar bagaimanapun, aku harus menemukannya. Tuan-tuan, mau naik perahu? Kami sedang minum teh, tidak mau naik perahu. Oh, baiklah. Sekali. Silakan. Tuan, mau kemana? Tuan mau kemana? Terserah kemana saja. Oh, baiklah, silakan. Hati-hati. Meski di mulutku selalu memanggil Bibi, tapi di dalam hatiku kau kuanggap sebagai istriku. Aku juga suka menjadi istrimu. Kalau begitu selamanya kau harus jadi istriku ya. Tentu saja selamanya. Memangnya hanya 1-2 hari. Kau tenang saja, hatiku selamanya tidak akan berubah. Bibi, akhirnya Bibi mengenaliku. Asalkan aku masih hidup, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Kau bersedia pergi denganku? Dalam hatiku hanya ada Yoko seorang. Tidak peduli mati atau hidup, aku selalu ingin bersamamu. Yoko, jangan takut. Bibi akan selalu menemanimu. Yoko, sekarang, walaupun mati, aku merasa bahagia. Jika benar-benar aku mati, kelak, siapa yang akan menjagamu? Asalkan kita bersama. Dimanapun aku bahagia. Mulai sekarang, aku ingin selalu bersamamu. Tak akan terpisahkan. Ayah, ibu. Ada apa? Kakak kedua menghilang. Kenapa bisa hilang? Saat aku ke kamar kakak kedua, aku temukan surat ini di mejanya. Coba ibu lihat. Untuk ayah dan ibu, aku menemui Kak Yoko agar dia tidak bunuh diri. Aku takut terlambat. Nanti setelah berhasil membujuknya, aku akan kembali. Aku pasti akan berhati-hati. Kalian jangan khawatir ya. Dari putrimu Siang Er. Ibu, kenapa Siang Er bisa... Anak itu benar-benar lugu. Ibu sudah memberitahu dia, selain Nona Lung, tidak ada yang bisa membujuk Yoko. Kalau Yoko bisa dibujuk, berarti bukan dia. Istriku, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Siang Er bilang Yoko mau bunuh diri? Masalah ini betul-betul rumit. Terima kasih, selamat jalan Tuan. Nona Kui. Kau datang, aku tuangkan teh ya. Iya. Pelayan, aku minta maaf. Karena tadi buru-buru, aku lupa tidak bawa uang. Lain kali aku pasti membayarmu.
Tidak usah, hanya secangkir teh. Bayar apa saja. Nona Kui, jika bukan karena pendekar Kui, kami sekarang pasti sudah jadi pengemis. Lihat, hari ini kau kesini, berarti menghargai kami. Ini kehormatan bagi kami. Nah, aku akan meminumnya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Nona Kui, di tempat ini kami juga punya makanan. Aku ambilkan ya. Terima kasih. Nona Kui, ini Terima makanannya. kasih. Silakan. Dia adalah putrinya Kui Cheng. Tuhan benar-benar membantuku. Gawat. Aku harus lewat atas atau lewat bawah ya? Gadis kecil. Kau siapa? Kenapa ada di sini? Biksu Yiteng baik hati. Pasti biksu ini juga baik hati. Margaku Kui, aku mau cari seseorang. Mau cari siapa? Kau ini mau tahu saja, aku tidak akan beritahu. Gadis kecil, orang yang kau cari itu seperti apa rupanya? Coba katakan, mungkin aku pernah bertemu dengannya dan bisa membantumu. Benar juga. Orang yang kucari itu ciri-cirinya sangat mudah. Dia seorang pria muda yang tidak ada lengan kirinya. Kadang dia bersama dengan seekor burung Raja Wali, tapi kadang dia juga sendirian. Gadis kecil, apa orang yang kau cari bermarga yang namanya Yoko? Iya, benar. Apa kau mengenalnya? Bukan hanya kenal, dia adalah temanku sejak kecil. Saat kami kenal dulu, kau belum lahir. Maaf, nama biksu siapa? Namaku Chu Mulangma. Nama apa itu? Kenapa namanya panjang sekali? Perlu kau ketahui, nama Chu Mulangma adalah tertinggi dan nomor 1 di dunia. Oh, baiklah biksu Cumulangma. Kalau begitu, kau tahu di mana kakakku? Kakakmu? Iya, kakakku Yoko. Tapi dia bermarga Yang, sedangkan kau bermarga Kui. Kami adalah sahabat. Sejak kecil, dia tinggal di rumahku. Nona bicara begitu, aku jadi teringat seseorang yang berilmu kungfu tinggi dan sangat terkenal. Dia bermarga Kui, namanya Kui Cheng. Apakah Nona mengenalnya? Aku kan pergi diam-diam. Dia pasti teman ayah. Jangan-jangan dia mau bawa aku pulang ke rumah. Sebaiknya aku diam saja. Maksudmu itu pendekar Kui Cheng kan? Dia adalah seniorku. Oh ya, kenapa biksu? Apa kau ingin menemuinya? Aku sangat mengenal pendekar Kui. Sudah 20 tahun kami tidak bertemu. Kemarin aku mendapat kabar buruk bahwa pendekar Kui sudah meninggal. Maka aku terus berdoa untuknya. Semoga arwahnya tenang di alam sana dan mendapat kebahagiaan. Amin. Biksu, kau tidak usah khawatir. Pendekar Kui belum meninggal. Pendekar Kui sudah meninggal. Nona, kau tidak mengerti urusan orang dewasa. Aduh, aku baru dari kota Xiangyang. Bagaimana aku tidak tahu? Kemarin aku baru saja bertemu dengan pendekar Kui. Tidak mungkin. Biksu, aku akan jujur padamu. Pendekar Kui Cheng itu adalah ayahku. Apa kau masih anggap aku berbohong? Pendekar Kui memiliki seorang putri yang bernama Fuer. Aku kenal dengannya. Tahun ini dia sudah berusia 35 tahun. Dan kau begini kecil, mana mungkin kau putrinya? Dia itu kakakku. Dia Fuer. Dan aku adalah Xiang-er. Aku adiknya. Pendekar Kui belum meninggal. Tentu saja belum meninggal. Kalau ayahku meninggal, aku pasti sedih dan menangis. Baguslah. Ini baru berita bagus. Nona, kalau begitu,
aku tidak jadi ke Xiangyang. Tolong sampaikan salamku pada pendekar Kui dan juga ketua Huang. Semoga sehat selalu. Tunggu dulu. Biksu, kenapa biksu tidak sopan seperti itu? Kenapa? Aku tidak sopan? Aku kan sudah memberitahu tentang ayahku. Kenapa biksu tidak memberitahu tentang kakak Yoko? Dia berada di Gunung Nanyang. Kemarin aku bertemu dengannya. Saat itu dia sedang berlatih kungfu. Sekarang seharusnya dia masih ada di sana. Kau pergilah ke sana. Kan ada banyak sekali gunung. Aku harus pergi kemana? Tolong katakan yang jelas ya. Nona, seharusnya aku harus pergi. Begini saja, aku ajak kau untuk mencarinya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak ya.